Oke, kita lanjut aja ya ke fingerprint. Ya, jadi fingerprint. Jadi ketika kita punya satu aplikasi yang mempunyai satu mekanisme autentikasi, misal kita punya PIN atau pattern, itu standar-standar yang ada di HP zaman sekarang. Tapi kita juga bisa menampakkan fitur autentikasi fingerprint. Jadi ketika kita mengembangkan suatu aplikasi yang membutuhkan fitur tersebut, kita tidak perlu mencari real device yang mempunyai fitur fingerprint. Jadi kita bisa langsung menggunakan fitur ini untuk menguji fitur fingerprint yang sedang kita kembangkan. Selain itu, dia tidak cuma menyediakan satu fingerprint. Jadi kita bisa memilih banyak. Di sini terdapat 1 sampai 10 fingerprint yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke, lanjut bug report. Nah, ini fitur yang mungkin bakal jarang digunakan tapi cukup membantu. Cukup membantu dalam artian apa? Kita ikut berkontribusi ketika Android emulator ini mengalami masalah. Jadi ketika mengalami masalah, kita bisa melaporkannya ke tim pengembangan Android emulator itu sendiri. Jadi si bug report ini bisa dilakukan secara otomatis atau secara manual. Itu tergantung konfigurasi yang kita buat gitu. Langsung lanjut aja ke fitur snapshot ya. Oke, fitur snapshot ini bisa kita gunakan untuk menyimpan state emulator yang sedang berjalan. Nah, misal di sini aku udah punya 2 snapshot. Jadi snapshot pertama ini ketika state dari emulator ini dia berada di home screen. Nah, state yang kedua itu dia berada di dalam Google Chrome. Nah, untuk berpindah-pindah snap itu bisa kita langsung tombol play yang ada di kiri bawah. Ketika ini diklik, dia akan langsung menampilkan state yang kita pilih. Nah, kalau ini aku lagi memilih state untuk menampilkan Google Chrome. Jadi tanpa aku klik pun satu pun, dia akan langsung menampilkan Google Chrome. Atau misal kita mau kembali ke state sebelumnya. Nah, ini kita bisa klik snap dan kita klik tombol play. Nah, dia bakal loading state dan akan menampilkan state yang akan kita pilih. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat snap itu sendiri? Cukup mudah, kita tinggal membuka atau ingin mengkonfigurasi state dari Android emulator. Nah, misal di sini aku bakal buka aplikasi perpesanan. Nah, ini udah dibuka. Nah, di sini sampai di sini ya. Terus untuk membuat snapshot baru itu kita tinggal tekan tag snapshot. Nah, ketika kita tekan dia bakal menyimpan state dan akan ditampilkan ke daftar list di sini. Nah, kita juga bisa mengganti biar kita tahu sebenarnya state apa sih yang kita simpan. Nah, di sini bisa kita ganti. Di sini aplikasi pesan save. Nah, di sini lebih mudah dibaca gitu ketika kita ingin berpindah-pindah state dan lebih mudah lagi gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita membutuhkan suatu snapshot dan perpindahan aplikasi yang cukup cepat gitu. Misal kita punya konfigurasi lokalisasi antar bahasa. Nah, kita tidak perlu lagi melakukan pergantian bahasa di halaman setting. Cukup langsung dilakukan di dalam snapshot ini gitu. Apalagi ketika kita dalam kondisi ingin melakukan presentasi. Jadi kita nggak perlu masuk ke halaman setting, cari pengaturan bahasa dan mengganti. Kita cukup buka snapshot dan jalankan snapshot yang sudah kita simpan. Oke, lanjut ke record dan playback. Nah, seperti namanya, record and playback ini kita bisa melakukan screen record dari emulator yang sedang tampil. Langsung aku contohin aja ya. Untuk melakukan screen record, itu bisa kita tekan tombol play yang berada di kiri bawah. Nah, terus kita bisa langsung melakukan apa yang ingin kita screen record gitu. Kita record. Nah, bisa kita ingin buka aplikasi My GitHub. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, gitu. Misal kita udah melakukan screen record dan ingin menghentikan, nah itu kita bisa langsung tekan stop recording. Stop recording, Nah, setelah stop recording dia akan tampil yang seperti ini, yang seperti ada di layar. Terus kita ingin menyimpan dia dalam format apa? Misal WebM atau GIF. Nah, di sini aku coba simpan dia dalam format GIF. Save. Detailed. Nah, dia bakal langsung disimpan ke dalam lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, terus ada setting. Nah, setting ini standar aja sih, kebanyakan setting kayak di aplikasi-aplikasi lain.
Jadi kita bisa mengganti tema dari Android emulator ini. Misal kita ingin dia menjadi dark mode. Nah, yang pencinta dark mode ini bisa juga diterapin di Android emulator. Nah, ketika kita ganti, ini dia langsung menyesuaikan dengan tema yang kita pilih. Seperti itu. Selain tema, banyak juga yang bisa kita gunakan. Misal send keyboard shortcut, terus screenshot save location, atau kita juga bisa melakukan konfigurasi proxy, atau yang lebih advance lagi yang bisa kita lakukan itu konfigurasi OpenGL. Oke, mungkin cukup segitu dulu video yang membahas fitur lebih dalam mengenai Android emulator. Jika teman-teman ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kesusahan dalam menjalankan Android emulator, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru ketika Decoding mengupload video baru. Cukup dari saya, salam.